Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang, ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga senantiasa melanjutkan perjuangan guru kita bersama Kiai Haji Qolyubi, sehingga kemanfaatan ilmu terus menerus sampai yaumil qiyamah. Para alimil ulama, para kiai, para asatidz yang sangat saya cintai, kita doakan semua mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah, sehat walafiat, sehingga senantiasa dapat melanjutkan perjuangan ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak guru kita pendiri Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alumni Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah yang saya cintai, puji dan syukur marilah sama-sama kita sanjungkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak karunia nikmat pada kita sekalian. Tak terhitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan, tak ternilai berapa harga nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka haul guru kita bersama Kiai Haji Qolyubi, yang mana acara haul ini banyak kiai-kiai, ustad-ustad seberang sonoh yang membid'ah-bid'ahkan. Tapi walaupun banyak yang membid'ah-bid'ahkan, orang ceger mah ngotot haulan baik. Apa maning bocah-bocah mah orang mikir bid'ah, orang bid'ah, sing penting balik haulan neng teng berkat. Kira-kira analah keberkat kian. Wes orang mikir bid'ah, orang bid'ah iku mah urusan para asatidz lan para kiai kumaya. Hadirin sekalian, tidak panjang lebar saya berbicara pada kesempatan malam hari ini, bukan untuk mengisi tausiah, karena rasanya kurang pantas, karena di belakang saya banyak senior-senior yang ilmunya lebih dari saya. Ini ala kadarnya nambahin apa yang tadi sudah disampaikan oleh ketua pimpinan pondok pesantren juga
dari wakil alumni pondok pesantren yang sebenarnya sudah cukup, maka ala kadarnya menambahkan sebenarnya rasanya kurang pantas gitu ya. Cuma karena ada peribahasa ad-dhaif kal mayyit, datang kemari saya mau ikut haulah, tapi suruh ngomong, ala kadarnya menggugurkan kewajiban idkhalus surur. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ada dua keuntungan yang dapat kita raih, kita gapai dari acara haul ini. Keuntungan pertama, kemanfaatannya kembali untuk almarhum al-maghfurullah yang kita hauli. Keuntungan kedua, kemanfaatannya kembali buat kita semua yang menghauli. Apa keuntungan yang kembali untuk yang kita hauli? Dalam kitab Bi'anatut Thalibin dikatakan wa tanfa'u mayyitan shadaqatun lahu wa shadaqatun anhu wa du'a'u lahu ijma'an. Bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal, sedekah yang diniatkan untuk almarhum, dan doa yang dipanjatkan untuk almarhum. Apa arti daripada manfaat sedekah dan apa arti daripada manfaat doa? Wa makna naf'is sedekah anhu annal mayyita yasiru ka'annahu tasaddaqa. Qala Syafi'i wa wasi'u fadlihi ayyusibal mutasaddiq edon walidzalika qala ashabuna tusannu niyatus sadaqah an walideh fa innallaha yusibuhuma wala yunqasu min ajrihi syai'un. Wa makna naf'ihi bid-du'a annahu fusulul mad'u bihi lahu idas tujiba. Lamun arep dijabaraken dawa engko takoni ning para asatidhiyah iki mah ringkes be kita ningkat ning keuntungan kedua. Kedelengan us pada lemes bukan ora digai kabar tentang keuntungannya mungkin lemes ya, jadi supaya ora lemes ki keuntunganane ki. Keuntungan yang kita raih sebagai orang yang menghauli almarhum al-maghfurullah ini, yang pertama tentunya insya Allah pulang-pulang nengteng berkat. Biasanya pulang tahlil, pulang haul nengteng berkat. Yang kedua, dengan kita menghadiri atau mengadakan acara haul ini, kita dapat keuntungan yang luar biasa yang banyak dilupakan oleh kita. Keuntungan apa itu? Keuntungan kita mendapatkan tazkirah, peringatan bahwasanya kapan-kapan kita bakal seperti ini, bakal dihauli, bakal ditahlili. Pagi upama kita mengikuti pemakaman saudara kita, bisa jadi esok pagi ganti
kita yang dimakamkan, badan kita yang tadinya sehat walafiat, tegap penuh dengan tenaga, tapi itu semuanya tidak ada kuasa apa-apa, karena yang punya kuasa adalah Allah. Bisa jadi pagi kita memakamkan orang, besok kita yang dimakamkan. Nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Jasad badan kita ketika dicabut rohnya oleh malaikat maut, maka jasad ini jadi mayit. Apa itu mayit? Orang yang mati. Itu bahasa mayit itu bahasa santun, bahasa yang sopan untuk sosok manusia, karena manusia memang Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Kalau di binatang mayit itu bangkai. Jadi kata kasarnya, badan kita yang sudah ditinggalkan rohnya itu adalah bangkai. Ketika badan kita sudah jadi bangkai, maka badan ini sudah tidak berguna lagi. Badan ini sudah enggak laku di pasaran. Biarpun kata orang badan kita ini tegap, tinggi, kulit putih, kumis daplang, tapi kalau rohnya sudah dicabut alias jadi mayit, alias jadi bangkai, maka jangankan ditawarkan ke seorang gadis, ditawarkan janda beranak 6 juga kagak mau. Jangankan janda punya anak 6, kita tawarkan ke nenek-nenek yang udah bau tanah pun kagak bakal mau. Kita punya tetangga nenek-nenek udah tua, "Nek, belum pengen kawin tah?" Lah, udah nenek-nenek udah tua kagak bakal ada yang mau. Bukan, kira-kira kalau ada yang mau kagak? Ya kalau ada mah ya mau, kata nenek-nenek. Ini saya punya tetangga masih muda, belum berumah tangga, badannya tinggi, kulitnya putih, kumisnya baplang, kira-kira mau kagak? Wah, orangnya kagak bakal mau sama saya mah. Enggak, kira-kira nih mah mau kagak? Lah ya kalau mau mah ya mau nenek juga. Kira-kira seperti itu. Tapi udah kagak ada rohnya, Nek, mending aki-aki pisan. Jadi kalah saing sama aki-aki walaupun masih muda, badan tegap, kalau enggak ada rohnya kagak laku di pasaran. Bahkan jangankan orang lain, anak kita sendiri yang kita sayangi, istri kita yang dulu waktu pacaran janji sehidup semati, giliran kita udah mati mah kagak mau nemenin, pengennya buru-buru dikubur. Supaya apa? Supaya kagak ketakutan. Ada yang ketakutan sama orang mati, jadi buru-buru dikubur karena udah nggak ada gunanya. Buat apa disimpen-simpen? Saya teringat lagu Sang Raja Dangdut. Harap nembang dimin, kira-kira oli ora kia? Oli hari nembang mah ya, ya jaiz hukume. Sing ora oli mah mendengarkan alatul malahi, alat musik. Maka dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan
wa min ma'asil udhumni istima'u alatil malahi. Sebagian dari maksiat telinga adalah asyik mendengarkan alat-alat musik. Jadi nembangi mora papa, sing penting laka alat musik kayak kira-kira rame orang kan. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, manis tama'a alatal malahi lam yasma qira'ata qurra'i ahlil jannah. Siapa orang yang telinganya hobi mendengarkan alatul malahi, maka nanti di akhirat tidak diperdengarkan bacaan qori ahli surga. Jadi nanti ada qori ahli surga yang suaranya masya Allah luar biasa, minhum Yusufu wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kok di surga ada yang nggak bisa kita dengar? Ini isyarat bahwa sebelum dosanya habis belum masuk surga dulu. Ini sarap penembang sedela makia, bukan masih hafal. Badan pun tak berguna saat ditinggal nyawa. Rada bisa nembangnya. Terus taken, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang dulu dipuja kini bangkai tak berguna. Enak pada ya, lumayan semoga. Gula kagunane ku ya, badan sing semene dipuja-puji, wih ganteng amat, mang si bro malisikin, harap wayuh maning mah bisa kayaknya mah. Tapi laka gunane hari laka rohemah, iya laka gunane. Aju mun laka gunane kun primen, ya senajan laka gunane gah, ya jigah nenek-nenek gena apa us laka rohemah. Ana peribahasa likulli sakitotin lakitotun, tiap yang jatuh ada yang ngambil. Badan kita tidak berguna menurut orang lain karena sudah ditinggal nyawanya, tapi nanti di dalam tanah ada yang namanya pasukan belatung yang siap melahap badan kita sampai habis, tidak ada tersisa, yang tersisa hanyalah kerangka saja. Maka Imam Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya innan nasa salasu asalasin, wahai anakku tersayang, sesungguhnya manusia hanya memiliki satu bagian saja dari tiga bagian dalam dirinya. Di dalam diri kita ini kalau kita renungi terdapat tiga bagian. Yang satu badan kita. Dalam badan ini ada yang namanya roh. Dengan roh kita bisa kesana kemari. Dengan roh kita bisa ketawa. Dengan roh kita bisa menangis. Dua bagian. Yang tiga apa? Itu apa yang kita kerjakan ketika roh ada di kandung badan. Itulah bagian ketiga dari diri kita. Mana yang tiga bagian ini yang kita miliki dan mana bagian yang lain yang bukan milik kita? Sulusun lillahi, sepertiga bagian atau bisa dikatakan satu bagian milik Allah.
Wasulusun linapsi, satu bagian milik kita, wasulusun lidudi, satu bagian milik pasukan belatung. Mana satu bagian yang milik Allah? Wa amma ma huwa lillah faruhuh. Satu bagian yang bakal jadi milik Allah adalah roh kita. Ketika jasad dicabut rohnya oleh malaikat maut, maka roh bakal kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggallah badan kita yang ditinggal rohnya, bangkai namanya, akan dikemanakan? Akan dikebumikan. 3 hari keluar cairan dari semua lubang-lubang yang ada dalam tubuh. 5 hari cairan itu pun berubah menjadi nanah yang berbau busuk. 7 hari badan kita sudah mulai disantap pasukan belatung. Wa amma ma huwa lidudi fajismu. Adapun satu bagian yang bakal jadi milik pasukan belatung adalah badan kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, pasrah dengan apa yang terjadi. Lalu mana bagian milik kita? Bagian milik kita ini adalah wa amma ma huwa linnafsi fa'amaluhu. Satu bagian lagi yang jadi milik kita adalah amal perbuatan kita. Apa yang kita perbuat semasa nyawa ada di kandung badan? Apakah amal kebaikan yang kita perbanyak? Apakah amal keburukan yang kita kumpulkan? Itu semua untung ruginya bakal kembali kepada kita. Kalau kita masuk kuburan banyak membawa amal kebaikan, insya Allah kuburan bakal jadi raudhatum min riyadil jannah. Tapi ketika kita masuk kuburan hanya membawa banyak amal keburukan, maka kubur itu bakal jadi jurang daripada jurangnya neraka. Maka Rasulullah katakan al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min huffarin nar. 2 kemungkinan yang bakal kita hadapi, taman surga atau jurang neraka, tergantung bagaimana pilihan kita sekarang ketika ruh masih ada di kandung badan. Kita contoh guru kita, ya, dengan banyak amal kebaikan, mengajarkan ilmunya, insya Allah kuburannya mudah-mudahan jadi raudhatam min riyadil jannah. Para hadirin sekalian, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.